Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. كيف حالكم جميعا يا ikhwan? Arju an takunu bi khair insyaallah taala. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Kita ingin membahas kitab sirah ya. Ingin membahas kitab sirah ini yang sudah ada di depan antum, yang sudah ada tulisan PDF-nya. Ini nanti merupakan kitab yang akan antum pelajari pada tahun ajaran ini insyaallah taala. Baik, di sini pada halaman ini merupakan muqaddimah dari kitab nanti yang akan kita pelajari. Ini dari sini ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kemudian di sini ya ikhwan, antum lihat ada di sini. Kita langsung menuju ke tulisan yang berwarna merah ini ya ikhwan. Di sini wasyama'il ya, wasyama'il. Syama'il ini maksudnya merupakan sebuah kata bentuk jamak ya. Bentuk jamak dari kata shimalun atau syamilatun yang bermakna at-tabi'ah was-sajiyah. Tabiat ya, tabiat. Tabiat atau sifat. Tabiat atau sifat, karena kita nanti pada pelajaran sirah itu akan mempelajari tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ya ikhwan dikatakan fa'ilmus syama'ili yuradu bihi ma jaa'a fi khilqati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hilyatihi adh-dhahirah. Maka ilmu syama'il itu maksudnya adalah semua yang datang ya dari sifat, bentuk, postur ya, sifat tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang nampak pada diri kelahiriah beliau. Allati hiya ajmalul hila wa abhaha. Yang mana hal tersebut merupakan perhiasan yang terindah ya dan yang termahal. Wa ma jaa'a fi akhlaqihil karimati zakiyah. Dan juga syama'il ini merupakan maksud dari syama'il ini merupakan apa yang datang dari akhlak beliau yang mulia ya. Wa hiya a'dhamul akhlaq. Dan akhlak beliau adalah merupakan akhlak yang paling mulia. Wa hadyihil balighi fil husni ghayatuhu. Dan juga nanti yang akan kita pelajari adalah hidayah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk beliau ini merupakan petunjuk yang paling baik, yaitu puncak kebaikan alaihi salatu wassalam. Wala'alla min abrazi ma kutiba fi hadzal ilmi kitabul Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ini ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala yang berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dikarang oleh Imam Tirmidzi, yang merupakan salah satu kitab terbaik ya yang dikarang dalam penyifatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa min afdalil kutubi fi hadzal bab haitsu i'tana bi madhhari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'adatihi al-hasanah
وأخلاقه الكريمة وحليته الظاهرة وهديه في أغلب شأنه. Di dalam kitab beliau tersebut itu dijelaskan ya. Beliau menjelaskan, Imam Tirmidzi menjelaskan sifat-sifat lahiriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan-kebiasaan baik beliau ya, serta akhlak-akhlak beliau yang mulia, dan juga petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, "Qad sannafa an-nasu fi hadha qadiman wa hadithan, kutuban katsiratan mufradatan wa ghayra mufradatin." ومن أحسن من جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل. Nah, ini merupakan salah satu komentar imam besar ya, seorang mufassir yang antum kenal ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dalam mengomentari kitab Imam Tirmidzi ini, bahwa beliau memuji kitab yang ditulis oleh Imam Tirmidzi yang menceritakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini singkat ya kawan, sebelum kita masuk ke bab. Itu adalah beberapa muqaddimah yang menjelaskan sifat singkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya ya kawan. Ahammiyatu dirasatis syama'il. Di sini dikatakan bab pentingnya belajar sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam binaw'aiha al-khuluqiyyati wal khalqiyyati laha fawaidu 'azimatun. Mengetahui sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua macam sifat beliau, yaitu sifat akhlak beliau dan juga sifat lahiriah beliau ya, sifat jasad beliau. Ini keduanya memiliki faedah-faedah yang sangat agung. Di antaranya minha awalan annaha min tamami ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa haqqun ala kulli muslimin an ya'rifa nabiyahu. Yang pertama adalah bahwasanya mengetahui hal tersebut merupakan kesempurnaan untuk mengetahui kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim agar mengenal Nabi mereka ya. Ini jelas, karena sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk mengenal siapa itu Nabi kita. Li'anna al-iman bisyai'i ala qadri al-ma'rifati bihi. Karena beriman kepada sesuatu itu akan berpengaruh sebagaimana kadar pengetahuan orang tersebut akan sesuatu tadi. Jadi semakin antum mengenal sesuatu, semakin antum beriman kepadanya, akan semakin sempurnalah iman antum tersebut akan hal itu. Lidzalika kana aktsarun nas yaqinan a'rafuhum bihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, siapa orang yang paling beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling mengenal beliau. Orang yang semakin mengenal beliau akan semakin bertambah keyakinan mereka terhadap beliau alaihi salatu wasallam. Waqad asyara Allah Ta'ala ila hadha 'indama ikhtara min kulli qaumin rajulan minhum.
sebagaimana Allah telah isyaratkan ketika Dia memilih salah seorang dari setiap kaum, ya. Ya'rifuna hasabahu wa nasabahu wa siratahu wa syama'ilahu. Kaum ini pasti, ya, mengenal kedudukannya, nasabnya, dan juga perjalanan kehidupannya, dan juga sifat-sifatnya. Semuanya dari kaum itu nanti ketika dipilihkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang untuk dijadikan pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, maka yang dipilih oleh Allah tersebut itu sudah diketahui perjalanan sifatnya, kemudian kedudukannya, kemudian nasab-nasabnya yang mulia oleh kaumnya, masing-masing kaumnya. Itu semua sudah tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik dari mereka. Faqal wa ila 'adin akhahum huda. Dan juga kepada kaum 'Ad, ya, kaum 'Ad itu dipilihlah saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila Thamud akhahum salihah. Dan juga kepada kaum Thamud itu mereka pilihkan, itu Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Jadi dari dalil ini kita tahu, ya, bahwasanya seorang nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kaum itu adalah orang yang paling tinggi, ya, yang paling mulia akhlaknya, kemudian kedudukannya, nasabnya, dan juga perjalanan hidupnya. Hadza huwa, ya ikhwan. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir, ya. Yang terakhir untuk pembahasan kita kali ini pada pertemuan kali ini, yaitu yang kedua, ya ikhwan, anna ma'rifatas syama'ilil muhammadiyyati tazidul muslima hubban li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menambahkan kecintaannya bagi seorang muslim terhadap nabinya alaihi salatu wassalam. Wa hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam wasyauqu ila al-'aishi ma'ahu wa taqdimuhu ala kulli syai'in min usulil iman. Dan juga bahwasanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian rindu terhadap beliau, ya, rindu untuk bisa berdampingan tinggal bersama beliau nanti pada hari kiamat di surganya insyaallah, dan juga mendahulukan beliau, ya, dari segala sesuatu itu merupakan dasar-dasar iman, ya. Ini merupakan akidah seorang muslim. Wal mutama'inu fi siratihi wa syama'ilihi la yakhruju minha bi akbari nasibin min hadzal hubbi tujaha nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang nanti memperhatikan perjalanan hidup beliau dan sifat-sifat beliau nanti akan keluar, ya, akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, ya, akan mendapatkan bagian yang sangat banyak dari cintanya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, ikhwan. Kita lanjut nanti setelah poin ini pada pertemuan berikutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.